Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Materi pertama yang akan Bapak sampaikan adalah tentang menggambar. Jadi unit 1 materi seni budaya adalah tentang menggambar. Unit 1 tentang menggambar. Nah, capaian pembelajaran apa yang akan kalian dapatkan nanti adalah yang pertama, menggunakan pensil untuk membuat garis tebal, tipis, lurus, dan lengkung. Yang kedua adalah menggunakan pewarna untuk menciptakan komposisi warna yang menarik. Yang ketiga, menggambarkan komposisi benda sesuai dengan proporsinya menggunakan alat bantu. Kemudian yang keempat, menggunakan pensil untuk menciptakan arsir yang menunjukkan volume. Nah, dasar dari itu semua, marilah Bapak jelaskan, Bapak mulai dari awalnya. Nah, awal dari kegiatan menggambar sebetulnya berasal dari satu tanda yang disebut dengan titik. Nah, ini Bapak bikin titik ya. Titik itu adalah tanda. Titik. Titik. Nah, titik adalah tanda. Ini ada 3 titik ya. 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita hubungkan titik 1 dan titik 2, maka jadilah garis. Titik 1, titik 2 kita hubungkan, jadilah garis. Bisa garis lurus, bisa garis lengkung. Titik 1, titik 2 kita hubungkan, garis lengkung. Titik 1, titik 2 kita hubungkan, garis lengkung. Titik 1, titik 2 kita hubungkan lagi, garis lengkung. Bisa juga garis patah. Titik 1, titik 2 kita hubungkan, garis patah-patah. Selanjutnya, kalau ada 3 titik ya, selanjutnya ya. Kalau misalnya ada lebih dari 2 titik, bagaimana Pak? Nah, kita mulai lagi. Kalau ada 3 titik, 1, 2, 3, kita hubungkan, jadilah garis segi 3. Tidak beraturan, tergantung kita meletakkan titiknya. Kalau sejajar sama posisinya berarti segitiganya beraturan. Kalau 4 titik ya, kita hubungkan jadi bentuk segi 4. Kalau 5 titik berapa? Segi 5. Nah, begitupun seterusnya ya. Tinggal kita mau berapa titik ini. Nah, 2 titik dihubungkan jadi garis, ya kan? 3 titik jadi bidang segitiga. 4 titik segi 4. Atau misalnya ini ada bidang segi 4. Ya, ini bidang segi 4. Ini ada berapa titik? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada berapa garis?
Ada juga 4 garisnya, 1, 2, 3, 4. Nah, titik-titik ini membentuk garis, garis-garis membentuk bidang. Nah, baru kemudian bidang ini nanti akan membentuk benda atau kubus ya. Coba kita. Nah, ini ada bukan bentuk ya. Ini ada bangun atau bentuk atau benda. Nah, benda ini ya, bentuk ini bisa kamu amati apa namanya? Kotak ya. Iya. Bentuk kubus atau kotak. Bentuk ini kamu lihat ada berapa titik, ada berapa garis, ada berapa bidang. Nah, kita hitung ya. Kita lihat titiknya dulu. Ada berapa titik? Titik itu bukan termasuk titik yang ini ya. Ini adalah titik bayang. Ini bukan titik ya, bukan titik nyata. Jadi tidak kita hitung ya. Ada berapa titik sudut ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 titik. Ada berapa garisnya? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 garis. Kok lebih banyak? Titiknya hanya 8, barisnya ada 12. Kita hitung lagi ya titiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik. Garisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 garis. Berarti banyakkan garisnya ya. Jadi ternyata titik itu bisa membentuk garis yang lebih banyak. Kemudian apa berapa bidangnya? Bidangnya adalah ada, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Bisa membayangkan bidangnya. Ya, bidang bawah 1, ya kan? Bidang atas 2, bidang depan 3, samping kanan 4, samping kiri 5, bidang belakang 6. Jadi ada 6. Jadi bentuk kubus itu ada 6 bidang, ada 12 garis, dan ada 8 titik. Nah, itu ya. Itu adalah bentuk atau benda-benda yang kita amati. Nah, sekarang Bapak coba benda lain, coba. Sekarang kalau benda atau bentuk seperti ini. Tahu apa ini? Ya, semacam cangkir ya. Anggap aja cangkir. Ya, semacam gelas atau cangkir. Nah, cangkir atau gelas ini ada berapa bidang? Ada berapa titik? Ada berapa garis? Nah, kita hitung. Ada berapa bidangnya? Bidang atas
1 bidang lingkaran, ya kan? Bidang lingkaran bawah 2, dan bidang yang melingkar, ya, melingkar badan, ya, 3. Jadi ada 3 bidang. Ada berapa garis? Hanya ada 2 garis, ya kan? Ini garis maya, ini bukan garis ya, yang samping ini, sampai kanan dan kiri ini bukan garis. Yang disebut garis adalah yang atas melingkar, ya kan? Bisa kamu amati dengan mengambil benda sebenarnya ya, gelas itu ya. Lingkaran atas, garis lingkaran atas, dan garis lingkaran bawah. Hanya ada 2. Jadi 3 bidang, 2 garis. Ada berapa titik? Ini bukan titik ya. Yang dimaksud ini adalah titik maya, ya kan? Ada berapa titiknya? Ternyata tidak ada lingkaran itu. Titiknya tidak ada. Jadi dia terbentuk hanya garis lingkaran atas dan lingkaran bawah. Jadi titiknya 0, garisnya ada 2, bidangnya ada 3. Nah, lalu kalau kalian udah jelas tentang ini, nanti kamu di rumah, kamu ambil selembar kertas. Ya, kertas apa saja yang ada di rumah. Yang ada bisa kertas HVS, A4 atau F4, kertas HVS aja ya. Kemudian bisa kertas gambar, kalau ada kertas gambar, gambar bekas aja. Kamu bentuk atau kamu menggambar bentuk berupa lingkaran ya. Seperti ini. Ya. Kamu buat benda seperti ini misalnya ya. Nah, semacam vas bunga. Ya, kemudian kamu bentuk lingkaran lagi, ya kan? Apa ini kira-kira? Ya, termos, ya kan? Kemudian kamu bentuk. Jadi bentuknya ada yang kotak, ya, ada yang lingkaran, bentuk elip, ya. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah sketsa atau desain-desain, ya kan? Gampang, nggak susah ya. Bikin kotak-kotak, ya. Yang pertama bentuk kotak, bentuk lingkaran, ya. Nah, bentuk kotak dan bentuk lingkaran. Ya, contoh gambarnya misalnya nah seperti ini ya. Ini contoh gambar yang sempurna. Jadi kamu bentuk ini seperti cangkir, ya kan? Ini teko, ini apa namanya, termos. Cuma ini masih kurang ini sebetulnya ya. Tinggal ditambah kotak lingkaran, misalnya kotak biskuit atau kotak apa. Kamu kerjakan saja di selembar kertas, kertas HVS atau kertas gambar atau buku dengan alat pensil, ya, pensil biasa saja. Jadi kamu siapkan pensil dan penghapus untuk membetuli kesalahan-kesalahan yang ada, ya kan? Kemudian hasil dari gambar ini kamu nanti kirimkan, ya, kirimkan, difoto dulu, kamu kirimkan lewat Google Classroom ya, sebagai
tugas. Nggak usah diarsir ya, nggak usah diarsir. Langkahnya adalah kamu bentuk sketsa dulu. Sketsa seperti ini aja, sebagai tanda bahwa kamu telah mulai mengerti. Nah, dari bentuk-bentuk ini kamu nanti bisa menghitung ada berapa garisnya ini, ada berapa titiknya ini, ya kan, ada berapa bidangnya, ya. Jadi sketsa aja, nggak usah diarsir dulu. Untuk mengarsirnya kita lakukan pada pertemuan berikutnya. Nah, oke, jelas anak-anak ya. Nanti kamu hasilnya kirimkan di Google Classroom ya. Nanti akan masuk pada tugas di sini ya. Demikian materi singkat tentang menggambar dengan media pensil dan kertas. Ya, kita akhiri pertemuan singkat ini. Nanti tugasnya jangan lupa kamu foto, kirimkan ke Google Classroom ya, sebagai tanda kehadiran dan tanda untuk penilaian kinerja atau proses pembelajaran kalian. Demikian, kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang sama, menggambar, cuma nanti kita mulai langkah dengan diarsir dan diwarnai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.